take so much time to see it all. The mountains high, the rivers fall, endless skies and fields so wide, so many places for us to find. And I wanna go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini kita dapat lagi soal. Kali ini soal yang baru karena tentang pH. Ya, akhirnya sampai juga di materi pH. Ya, kemarin mutar terus di termo dan sebagainya. Ya, oke, ini kita soal pH ini salah satu soal yang lumayan besar di kelas 11 SMA. Ya, salah satu materi yang memang paling banyak teorinya juga, paling banyak materinya juga dan sebagainya. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu atas atensinya, terima kasih atas kepercayaannya. Bila ada yang salah-salah mohon dimaafkan ya. Mohon video kami di share, di like untuk perkembangan channel kami. Video yang kami berikan itu sebagai teman belajar teman-teman saja. Benar salahnya atau tepat tidaknya nanti itu sudah kami usahakan sedemikian rupa supaya bisa untuk membantu teman-teman belajar. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya mungkin saya coba kasih sedikit teorinya ya, sedikit sekali saja, bahwa kalau kita belajar tentang pH ya, kita belajar tentang pH, maka nanti itu begini ya. Kalau pH kan berarti asam, berarti pasti akan masuk di konsentrasi H+ ya. Mau itu dia kuat atau lemah. Jadi kalau dia kuat berarti nanti rumusnya itu ada M dikali jumlah H+ itu ya. Nanti kalau dia lemah berarti akar Ka dikali M ya. Nanti dari situ, setelah itu baru masuk nih bahwa pH-nya itu sama dengan minus log ya konsentrasi H+. Bahasa juga seperti itu. Kalau bahasa yang kita cari adalah pOH ya. Kalau bahasa berarti seperti ini, pOH berarti yang kita cari sebenarnya selalu konsentrasi OH minus gitu ya. Berarti kalau dia kuat berarti M dikali jumlah OH minus ya. Itu kalau kuat. Kalau dia lemah berarti akar KB ya, akar KB dikali M ya. Jadi sekedar pengantar saja ya. Usahakan soal pH itu selalu dalam posisi konsentrasi di akhir ya. Jadi kalau misalnya dia masih dalam bentuk massa ya, dalam bentuk volume ya, berubah dulu ke dalam mol ya. Bisa mol, bisa langsung M. Jadi konsentrasi yang dipakai itu adalah molaritas gitu. Jadi kalau dalam bentuk gram dia rubah ke M, dalam bentuk mol rubah ke M. Nanti dari M baru kita masuk ke konsentrasi H+ gitu ya. Jadi lihat soalnya seperti apa dulu gitu. Kalau rumusnya M sendiri gimana? Rumusnya M sendiri itu adalah gram per ml ya kali 1000 per mililiter gitu. Ini kan mol nih, ini kan mol ya. Oke, saya lanjutkan saja. Kemudian ini dia bilang begini untuk soal nomor 1. Tentukan pH larutan 200 ml KOH 0,3. Ini tidak perlu nih ya, karena kenapa? Dia sudah dalam posisi konsentrasi 0,3 gitu ya. Jadi kalau sudah posisi M, tidak, volumenya kita tidak butuh ya. Kita coba kerja di tempat yang baru lagi. Sorry. Salah ya. Jadi tadi dia bilang KOH ya. Dia bilang KOH 0,3 M gitu.
ya. Ini nomor 1, nomor 1A ya. Nah, berarti ya sudah. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja nanti. Langsung cari konsentrasi OH minusnya ya. Cari konsentrasi OH minusnya, jadi tidak perlu kita reaksikan. Rumus ini tuh supaya kita tidak konsentrasikan, tidak reaksikan saja. 0,3 berarti kan 3 kali 10 minus 1 dikali jumlah OH minusnya ya, sesuai rumusnya tadi, berarti 1. Berarti konsentrasi OH minusnya adalah 3 dikali 10 minus 1. Nah, kita masuk di rumus pOH-nya. pOH sama dengan minus log ya konsentrasi OH minus. Itu berarti minus log ya 3 dikali 10 minus 1 ya. Nanti teknik matematikanya nanti tanya guru matematikanya saja ya. Yang jelas kami biasa itu tinggal menurunkan pangkat ini. Tuh, tapi sama aja sih sebenarnya hasilnya nanti ya. Hasilnya nanti adalah 1 dikurang log 3. Nanti teman-teman sisa selesaikan ini ya, tapi bisa juga tidak kok. Tergantung gurunya ya. Nah, nanti diselesaikan sampai ke pH yaitu 14 dikurang pOH. Nah, berarti jadinya 14 dikurang pOH berarti 1 dikurang log 3. 1 kurang log 3. Nah, ya. Berarti nanti berubah menjadi 13 ditambah log 3 itu. Nah, jadi pH-nya adalah ini. Itu nomor 1 ya. Kemudian untuk nomor 2-nya. Nomor 2-nya adalah yang bagian B. 3 mol natrium hidroksida dilarutkan dalam 6 liter tuh ada nih. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi posisinya gini, kalau mol kita ubah ke M-nya gitu ya. Nah, ada volumenya juga kok apa. Ya. Nah, kita kerja. Oke. Ya, dia bilang 3 mol. 3 mol apa sih tidak? Larutan 3 mol natrium hidroksida kan? Ya, tadi KOH ini natrium hidroksida. Ya. Nah, berarti 3 mol NaOH. Itu. NaOH dilarutkan dalam 6 liter. Nah, berarti nanti kita tinggal cari M-nya dulu. M basanya. Ya. M basanya itu sama dengan bisa seperti ini ya. Rumus mol M itu kan bisa tadi gram per ml kali 1000 per mili. Bisa juga begini, mol per liter. Berarti kan 3 per 6. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 1/2 mol. 1/2 mol. Maaf. Hasilnya adalah mana? 0,5 ya. Atau 5 dikali 10 minus 1. Ya. Nah, nanti kita masuk di konsentrasi OH minusnya. Konsentrasi OH minusnya berarti ya 5 kali 10 minus 1 dikali berapa jumlah OH minus di sini? Ya 1. Gitu. Jadi hati-hati, siapa tahu nanti dapat bahasa yang 2. Misalnya BA OH 2 kali, berarti nanti kali 2 ya. Dapatnya 5 dikali 10 minus 1. Nah, nanti kalau masuk di pOH berarti kan sama dengan minus log 5 kali 10 minus 1 ya, atau 1 dikurang log 5 tuh ya. Nah, masuk di nilai pH-nya ya, pH-nya berarti pH-nya langsung saja ya, saya tulis ya 14 dikurang 1 dikurang log 1 kurang log 5 ya, atau sama dengan 13 dikurang log 5 tuh, ya. Mana ya? Nah ya, saya lanjut lagi untuk soal berikutnya ya. Kali ini pakai gram. Nah, kalau gram berarti kan bisa dirubah. 5,8 gram magnesium hidroksida ya, magnesium hidroksida. Rumusnya itu adalah MgOH 2 kali ya. Nah, 5,8 gram katanya ya. Berarti volumenya 250 ya. Nah, saya coba sini. Dia bilang ada 5,8 gram. 5,8 gram MgOH 2 kali. Ya. Nah, volumenya itu 250. Tuh. Ya.
kita cari MR-nya dulu supaya bisa dapat rumusnya ya. MJ kan 12 tambah OH itu 17 kali 2 34 tambah 58 34 tambah 24 berapa sih? 58 ya? Pas ya? 34 ditambah 24 biar pas 58. Memang soalnya sengaja dibuat begini ya. Nah, berarti konsentrasi basanya atau saya kasih gini saja ya. M dari basanya itu sama dengan ya 5,8. Tadi kan soalnya sudah ada ya. Nah, 5,8 dibagi 58 ya. Rumusnya yang ini kok. Ini tadi. Mana? Ini rumusnya. Ya, itu rumusnya. Nanti teman-teman tulis ulang saja kembali ya. Nah, berarti 5,8 dikali 1000 ya per 250 ya per 250. Nanti kan habis ini sisa 4 ya kan, ini habis sisa 10 di bawah ya, berarti dapatnya 0,4 atau 4 dikali 10 atau 4 dikali 10 minus 1 gitu ya. Nah, nanti masuk di konsentrasi OH minusnya ya, berarti 4 kali 10 minus 1 itu dikali 2 karena kan jumlah OH-nya 2. Nah, berarti dapatnya 8 kali 10 minus 1 ya. Nah, masuk di POH sama dengan minus log ya, minus log 8 kali 10 minus 1 atau sama dengan berapa? 1 dikurang log 8 gitu ya. Nah, masuk di PH-nya berarti 14 dikurang 1 dikurang log 8 ya. Ini nanti matematikanya cari ulang lagi ya. 13 perubahan matematikanya ya, 13 ditambah log 8 ya, ini hasilnya. Oke, sudah aman ya. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut nomor berikutnya. Larutan dengan pH 10 dibuat dengan cara melarutkan kalium hidroksida, MR-nya 56 ya. Kalium hidroksida itu berarti ini KOH ya, OH-nya 1 ke dalam air hingga volume 450 ml ya. Berapa gram katanya massa yang dilarutkan? Oke, kita gampang nih, kita cari dulu nih K ya. Nah, saya kasih gini nih ya, ini modelnya gitu. Kalau melihat perubahan di sini kan begini modelnya, ini nomor 2 ya. Kalau pH-nya 10 ya, berarti pH-nya berapa? pH-nya berapa? pH-nya adalah 4 ya kan gitu tak. Nah, berarti kalau pH-nya 4 berarti konsentrasi OH minusnya itu sama dengan berapa? 10 minus 4 ya. Nah, sementara kalau 10 minus 4 kan tadi cari rumus OH minusnya untuk KOH itu sendiri 10 minus 4 berarti kan gini nih ya, M basanya dikali jumlah OH minusnya itu 1. Nah, kalau di sini 4 kali 10 minus 4 sama dengan M basa dikali 1. Berarti M basanya adalah 4 dikali 10 minus 4. Jadi tidak perlu direaksikan, tidak perlu gambar reaksi lagi kalau sudah seperti ini ya. Nah, sudah dapat dari sini ya, kita masuk di rumus M-nya itu ya. Kita masuk di rumus M basanya. M basanya itu kan rumusnya saya langsung ya, boleh ya. 4 kali 10 minus 4 sama dengan 4 kali 10 minus 4 sama dengan ya, berapa tadi? Oh, gramnya yang ditanya ya. Gram dibagi 56 mR-nya ya, dikali 1000 ya. Baru tadi volumenya berapa? 400 ya. Volumenya itu 400. Oke. Volumenya katanya 400. Ya. Berarti ini kita bagi 400 sesuai dengan rumus tadi ya. Nah, ini kan bisa kita habiskan nih. Ini kan bisa kita habiskan nih. Ini habis dengan ya 10 dengan 4 habisnya sisa berapa? 2,5 ya. Sisa 2,5 ya. Nah,
Kemudian yang mana lagi bisa saya habiskan? Yang oh sorry, jangan 2,5 ya. Saya kasih segini. Jadi segini. Ini 5, 2 gitu ya. Nah, supaya nanti gampang lihatnya ya. Nah, sudah itu berapa lagi ya? Mana? Nah, kita langsung masukin aja semua ya. Nah, berarti sebentar hasilnya untuk gramnya adalah gramnya adalah ya. Nah, ini semua kita kali 4 dikali 10 minus 4 dikali 56 dikali 2 ya, dikali 2 dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Berarti berapa tuh? Ya. Berapa tuh? Ya. 56 dikali 2 dikali 4 dibagi 10.000. Nah, 0,004 ya dapatnya. 0,0448 gram. Ya, gitu. Oke. Sudah aman? Nah, kita lanjut nomor selanjutnya. Agak cepat ya. Nah, ini bagus banget tulisannya. Ya. Kita lanjut ya. Larutan dengan pH 12 dibuat dengan cara melarutkan NaOH sebanyak X gram ke dalam air sampai sama. Ini caranya tadi sama. Jadi begini modelnya. Ya. Ini begini. Ya, jadi kalau pH-nya 12 berarti pH-nya berapa? pH-nya berapa? pH-nya adalah 2. Ya. Nah, pH-nya 2 berarti konsentrasi OH minusnya ya, itu bisa dipastikan 10 pangkat minus 2. Gitu, ya. 10 pangkat minus 2. Kita bagi dulu sedikit ya. Ya. Gampang ya. Nah, 10 minus 2. Lalu dia bilang MR-nya ya sama aja dengan cara yang tadi ya. Nah, berarti cari konsentrasi OH minusnya kan berarti begini. OH minusnya sama dengan M basanya dikali NaOH itu kan 1 dikali 1. Berarti kalau di sini dapatnya 10 minus 2 berarti M basanya sama dengan 10 minus 2. Gitu. Paham ya? Gampang ya? Nah, coba kita selesaikan. Maaf. Kita selesaikan ya. Nah, masuk aja langsung ya. 10 minus 2 ya sama dengan X gram dibagi 40. Ini sama persis dengan cara yang soal sebelumnya ya. Dikali 1000 ya, berapa volumenya? Volumenya 500 ml gitu ya. Nah, ini kan habis sisa 2 ya. Nah, kemudian yang mana lagi bisa habiskan? Ini nih. Ini dengan ini. Sorry. Ini dengan ini. Ya, bisa berapa? Sisa 20. Tuh, ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? 20 kali 10 minus 2. Minus 1 berarti 0,2. Ya. 1, 2. Oke. Berarti 0,2 gram. Nah, ya. Nah, begitu. Jadi, ini untuk mencari M-nya. Ya, ini untuk mencari masanya. Gitu. Oke. Mantap. Oke. Masya Allah. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Soal pH itu memang lumayan banyak variasinya ya, lumayan detail, tapi soal pH itu salah satu soal yang paling realistis itu karena memang akan banyak didapat di laboratorium, jadi lebih gampang hitungnya biasanya. Oke, thank you. Mohon like dan share-nya video kami ya. Kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Doakan kami semoga channel kami segera berkembang. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. All the wonders wild and free in every step, in
every mile. Time will pass, but we'll remain. Through every joy, through every rain. These letters, these pictures, all will stay. A future gift from yesterday.